Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Tsumma ila arwahi jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada was sholihin wal masyayikh wal habaib min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Tsumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Allah yataqabbal jami'il hajat hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul bihaqqir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga hajat-hajat kita dunia akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, diganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah fis sihah wa afiyah wa fi taatillah, dan semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil ummah waddin. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Kenapa kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita.
Kalau kita merasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu cuma sedikit, sebenarnya bukan sedikit, tapi banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mengetahuinya para hadirin. Sehingga ayo kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur janji Allah untuk kita, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Maka ternyata untuk mendapatkan tambahan nikmat caranya cuma satu, yaitu bersyukur. Tapi kenapa sekarang banyak orang itu merasa hidupnya gak enak, hidupnya sumpek galau? Jawabannya karena mereka belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo lolan panjenengan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat napa niku sehat wal afiyah. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu kan bermacam-macam para hadirin. Tapi di sini ulama mengatakan afdalul qurbat thalabul ilmi. Ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling mulia adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti ini. Jadi kula lan panjenengan hadir majelis pada malam hari ini adalah ibadah yang paling mulia, melebihi ibadah-ibadah kita yang lain. Melebihi sholat kita, melebihi zikir kita, melebihi sedekah kita. Maka ibadah yang paling afdol adalah menuntut ilmu seperti ini. Karena dengan kita menuntut ilmu seperti ini, insya Allah hati kita terobati. Kalau bahasa jalanannya niku, dengan kita hadir majelis, insya Allah kelolaan panjenengan akan tetap waras. Okay. Leres okay? Akan terus waras. Karena kalau nggak menuntut ilmu hanya ibadah, toh nanti kalau sudah ahli ibadah meremehkan orang lain. Kemudian hatinya itu hasud. Kemudian hatinya itu iri, dengki, bermacam-macam. Maka kalau orang itu hanya beribadah kepada Allah tanpa menuntut ilmu, maka dia dalam bahaya yang luar biasa. Tapi alhamdulillah dolan panjenengan diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah menghadiri majelis ilmu. Semoga memang hati kita benar-benar terobati sehingga kita bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian para hadirin, manusia yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah mereka yang tidak punya ilmu agama. Kita ulangi, manusia yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah mereka yang tidak punya ilmu agama. Makanya jangan sampai di rumah panjenengan itu ada orang yang gak paham ilmu agama. Kenapa? Dia orang paling berbahaya. Misalnya kita sendiri belum paham ilmu agama, ayo kita belajar, masih ada kesempatan karena kita masih hidup. Kalau misalnya pasangan kita nggak paham ilmu agama, ayo bawa ke majelis agar mereka itu juga paham ilmu agama. Kemudian kita misalnya punya anak laki-laki atau perempuan, jangan biarkan mereka itu tumbuh dewasa tapi mereka itu buta ilmu agama. Na'udzubillah. Maka mereka adalah manusia yang paling berbahaya. Karena dikatakan man la saykholahu fasyaitonu saykhuhu. Barang siapa yang gak punya guru, artinya gak pernah hadir majelis, gak pernah menuntut ilmu agama, gak pernah mempelajari ilmu agama, maka fasaykhuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Sehingga dia itu kehidupannya itu diarahkan oleh setan para hadirin. Dan setan itu kan kepingin kita ini masuk neraka jahanam, naudzubillah. Maka kalau kita nggak punya ilmu agama, maka hidup kita ini yang mengarahkan adalah setan.
Nah, sehingga orang itu kalau sudah nggak punya ilmu agama, dia akan memiliki 3 sifat buruk. Naudzubillah. Maka ayo kita merenung sejenak, jangan sampai di rumah kita itu ada orang yang tidak paham ilmu agama. Karena dia akan melahirkan 3 sifat buruk, dan mana kalau dia sudah punya 3 sifat buruk ini, yang rugi bukan hanya dia, tapi orang yang tinggal di rumah tersebut semuanya akan rugi. Siapapun yang hidup bersamanya itu akan merasa tidak aman. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu agama. Maka apa 3 sifat tersebut? Yang pertama dia akan berbuat zalim. Ini luar biasa para hadirin, berbahaya. Kenapa dia berbuat zalim? Karena dia nggak punya rem. Ilmu agama itu kan sebagai rem untuk kita. Ayo kamu jangan berbuat zalim. Kalau kamu nanti zalim, kamu akan mendapatkan dosa. Dan dosa itu akan menjerumuskan kamu ke dalam murkanya Allah. Dan murkanya Allah itu di dalam api neraka. Jadi kalau orang nggak punya ilmu agama, dia nggak punya rem. Makanya kalau ada suami misalnya nggak paham ilmu agama, secara otomatis dia akan zalim kepada istrinya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu otomatikian, okay? Secara otomatis akan berbuat zalim kepada istrinya. Ada seorang istri misalnya nggak paham ilmu agama, dia secara otomatis akan zalim kepada suaminya. Kemudian ada anak nggak paham ilmu agama, pasti dia itu anak-anak tersebut akan durhaka kepada orang tuanya. Dan sebaliknya orang tua yang nggak paham ilmu agama pasti akan salah mendidik anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau sudah nggak paham ilmu agama, itu awal kehancuran untuk kita para hadirin dunia akhirat. Karena kalau setan itu kan setiap hari diskusi. Nah, kalau panjenengan ini kan diskusi 2 minggu sekali nih. Tapi kalau setan itu diskusinya nggak pernah mandek. Setiap detik mereka diskusi. Jadi setan itu semuanya dikasih tugas masing-masing. Kalau ada orang nggak punya ilmu agama, ya yang diperintahkan untuk menggoda orang tersebut ya prajurit lah, prajurit setan. Karena setan begitu mudah menjerumuskan dia, karena nggak punya ilmu agama. Disuruh ke sana ngikut, disuruh ke situ ngikut, nggak ada rem para hadirin. Hidupnya itu hanya diatur perasaannya yang ngatur syaitan. Naudzubillah min dzalik. Oke. Tapi kalau orang berilmu, setan itu puyeng. Ya Allah, dia ilmunya bertambah. Bahkan setan itu mengatakan, saya lebih takut dengan orang alim yang paham ilmu agama, tapi dia tidur, daripada orang yang gak paham ilmu agama, dia itu sholat. Oke. Jadi orang yang punya ilmu agama tidur aja ditakuti oleh setan. Tapi kalau orang nggak punya ilmu agama, sholat, setan nggak takut. Tinggal dibisiki, awakmu iku wis ahli ibadah, awakmu iku wong sing paling apik, langsung terbang dia. Oh iya, nggak ada orang yang lebih baik dari saya. Dihapus pahalanya. Oke, selesai. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia nggak bakal mudah digoda oleh setan. Sehingga ada pertanyaan, Ustaz, di sana loh banyak orang alim yang nyeleweng, orang alim yang nggak bener. Nah, orang yang punya ilmu agama aja kadang masih nyeleweng, apalagi yang nggak punya ilmu. Nah, seperti itu para hadirin. Maka alhamdulillah ini nikmat besar dari Allah kalau panjenengan bisa istiqomah ngaji bareng seperti ini, bisa ngaji bareng, bisa istiqomah, insya Allah bertambah ilmu, kemudian bisa mengamalkan. Alhamdulillah ini nikmat besar. Sekali lagi, orang yang nggak punya ilmu agama, yang pertama dia akan berbuat dolim. Berbuat dolim. Kalau ada orang nggak punya ilmu agama, kok dia nggak berbuat dolim? Mungkin belum ada kesempatan. Atau mawon, belum ada kesempatan. Nanti kalau sudah ada kesempatan, dia akan berbuat dolim. Dia berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya masih sehat.
Nanti kalau orang tuanya sudah sakit, dia nggak punya ilmu agama, mungkin dia akan buka lemari nyuri sertifikat. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati para hadirin, jangan sampai di rumah kita itu ada napa niku orang yang nggak paham ilmu agama. Harus ngaji. Itu sifat yang akan dilahirkan oleh orang yang tidak punya ilmu agama. Yang pertama adalah berbuat dolim. Kemudian yang kedua orang yang tidak punya ilmu agama, dia pasti akan malas beribadah. Nah ini sifat nopo niku musibah besar. Kenapa kita katakan musibah besar? Bahkan malas beribadah itu adalah musibah yang paling besar. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kulolan panjenengan diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah malas beribadah, berarti kita mendapatkan musibah besar para hadirin. Jadi ayo kita terus menuntut ilmu, karena dengan kita menuntut ilmu kita akan terus termotivasi untuk berbuat baik. Kita akan terus termotivasi. Misalnya panjenengan kan sudah pernah mendengar meninggalkan sholat sekali saja itu akan dimasukkan neraka 3000 tahun. Jadi misalnya kita meninggalkan sholat subuh, kita nggak bertaubat, nggak mengkodok sholatnya sampai meninggal, satu sholat yang kita tinggal kita akan disiksa oleh Allah di neraka 3000 tahun. Bahkan ada satu hamba Allah, dia itu pernah sholat isya, lupa nggak wudhu para hadirin. Dia nggak punya wudhu, lupa. Akhirnya dia sholatnya itu nggak punya wudhu. Di pertengahan dia ingat, oh iya saya nggak punya wudhu, diteruskan. Padahal dia nggak punya wudhu, diteruskan. Padahal kan seharusnya, oh dia sudah nggak punya wudhu ya harus pergi wudhu dulu. Tapi sholatnya diteruskan. Malu katanya kalau mungkin mau mundur dari sholatnya, malu. Akhirnya napa niku dia ketika meninggal dunia, ini kan kisah yang pernah kita dengar. Ternyata di kuburan dia itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Padahal dia itu lupa melakukan sholat nggak pakai wudhu, ketika ingat nggak langsung pergi. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah coba kalau orang tidak ngaji, pasti kan nggak tahu ilmu ini, sehingga wah biasa kak sholat biasa. Kan ngoten nggih. Seandainya saya sholat juga dapat apa? Akhirnya subuh nggak sholat, duhur, asar, maghrib, isya, meninggalkan sholat terbiasa. Naudzubillah min dzalik. Tinggal dihitung aja sekali meninggalkan sholat 3000 tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah kalau panjenengan bisa hadir di majelis ilmu, semoga kita bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah ngaji di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Agar apa? Agar kita terus termotivasi untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau orang nggak punya ilmu pasti malas ibadah. Nah, kemudian yang ketiga kalau dibiarkan terus dia itu nggak menuntut ilmu agama, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Nah ini dosa yang paling besar. Kulolan panjenengan kan adalah makhluk yang setiap hari melakukan dosa nih. Leres nggih? Nah, kulolan panjenengan adalah makhluk yang setiap hari melakukan dosa. Tapi kalau kita putus asa para hadirin, wah saya modele kulolan panjenengan insya Allah nggak bakalan diampuni oleh Allah misalnya. Kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita putus asa, dan putus asanya kita itu dosanya melebihi semua dosa yang kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang itu akan putus asa ketika dia nggak punya ilmu agama, mudah putus asa.
Dia menganggap hidupnya nggak berguna, kemudian dia akan selalu merasa terpuruk. Pada akhirnya dia akan menyalahkan Allah. Mungkin dengan gampangnya mulut akan mengucap, kenapa orang kok bahagia saya seperti ini? Apakah memang Tuhan nggak adil? Wah, luar biasa. Kalau sudah mengatakan seperti itu, berarti dia sudah di wilayah putus asa, melakukan dosa yang paling besar. Padahal kita kan nggak tahu apa di balik itu semuanya. Sehingga pernah kita ceritakan ada satu keluarga nih, bapak, ibu, anak-anak itu sudah pesen tiket pesawat untuk liburan ke luar negeri. Bahkan di sana sudah pesen hotel. Ternyata ketika sampai bandara, tiketnya itu dibatalkan secara sepihak sama pihak bandara. Akhirnya keluarganya marah-marah. Ini maskapai apa ini? Kenapa kok bisa dibatalkan secara sepihak? Ya Pak, kan bisa berangkat besok. Loh, gimana saya mau berangkat besok? Saya harus berangkat sekarang. Karena saya sudah pesen hotel. Di sana nanti kalau saya berangkat besok, hotelnya kan berarti hangus, leres ya? Akhirnya apa? Dia kan nggak tahu di balik pembatalan tiket itu ada apa. Ternyata dia duduk dengan marah, emosi. Ternyata dia dengar kabar, ternyata pesawat yang dia napa niku seandainya dia naik di pesawat tersebut, pesawatnya kecelakaan. Coba. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah, untung nggak numpak iku kan ngoten. Padahal ini kan musibah sebenarnya. Oke, musibah besar karena dia sudah pesen tiket dibatalkan. Oke, tapi ketika dikasih tahu itu loh pesawatmu kecelakaan, akhirnya apa? Dia bersyukur. Nah, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiga sifat ini akan muncul ketika kita itu tidak punya ilmu agama. Dan insya Allah kulalan panjenengan tidak akan memiliki sifat tersebut. Kulalan panjenengan adalah orang-orang yang insya Allah rajin ngaji sampai kapanpun. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita dijauhkan dari tiga sifat tersebut dan kita menjadi hamba Allah yang sadar kalau kita hamba Allah, sehingga kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Sekarang kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan jika kamu fi raibin, meragukan. Apa yang diragukan di sini? Al-Qur'an. Mimma nazzalna ala abdina, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar. Masya Allah. Jadi persoalan panjenengan pada malam hari ini dikasih nasihat oleh Allah dengan nasihat yang sangat berharga. Jadi persoalan panjenengan harga mutlak, harus percaya dan mengimani dengan Al-Quran. Karena kalau kita itu tidak beriman kepada Al-Quran, maka kita bukan orang Islam. Jadi kalau sebelumnya Islam kemudian kita ragu-ragu dengan Al-Quran, apalagi tidak yakin, berarti kita keluar dari wilayah keimanan, alias kita orang yang murtad. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sini Allah memberikan nasihat kepada kita. Wahai hambaku, kalau memang kalian itu ragu-ragu dengan apa yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad ini, ayo bikin satu surat aja yang mirip dengan Al-Quran, kata Allah.
Kalau kamu nggak bisa sendirian, ajak teman-temanmu untuk bikin surat satu aja kalau memang kalian benar. Ditantang oleh Allah para hadirin. Dan memang waktu itu di zaman tersebut, di zamannya Nabi Muhammad, ada yang beranggapan Al-Quran ini bikinan Rasulullah. Kenapa mereka menganggap Al-Quran ini yang bikin Rasulullah? Karena kan Rasulullah ini adalah orang yang cerdas. Rasulullah itu sekali melihat manusia cuma nanya nama sekali itu langsung hafal. Padahal kan ngafalin nama itu sulit leres Jadi Rasulullah misalnya Pak jenengan sinten Ahmad. Gak ketemu lagi setahun, ketemu lagi Ahmad, masih ingat. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita kan kadang sama anak sendiri lupa. Karena mungkin saking banyaknya anak. Jadi ngafalin nama panjenengan yang menjadi guru mungkin panjenengan bisa ngafalin murid-murid panjenengan itu setelah beberapa bulan. Tapi anak baru misalnya ada 400 anak, coba panjenengan hafalkan langsung saat itu kan nggak bisa. Tapi kalau Rasulullah sekali ketemu langsung hafal, nggak bakalan lupa. Bahkan Rasulullah itu misalnya membaca satu tulisan, misalnya Rasulullah membaca satu buku. Misalnya Rasulullah langsung membaca sampai beberapa lembar, 30 lembar. Dibaca sekali langsung hafal, gak lupa para hadirin. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hafal Al-Quran. Nabi Muhammad orang yang cerdas. Semuanya bisa. Maka ketika Rasulullah itu adalah orang yang sangat cerdas dan pintar, di antara mereka beranggapan kalau Al-Quran itu bikinan Rasulullah. Oh iku Al-Quran itu kalau sing gawe ya Muhammad kuwi. Enggak ada itu Tuhan itu enggak ada, yang bikin Al-Quran itu Nabi Muhammad sendiri. Akhirnya mereka lupa Nabi Muhammad itu orangnya ummi. Nabi Muhammad itu ummi. Yang dimaksud ummi di sini bukan ibuku sanes. Yang dimaksud ummi di sini Nabi Muhammad, ternyata beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis para hadirin. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika ada surat misalnya, wahai Rasulullah, ini ada surat yang dikirim oleh Raja Habasyah, ada surat yang dikirim oleh Raja Romawi. Itu Rasulullah nggak baca sendiri, tapi ada sahabat yang membacakan. Ayo bacakan, Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Dan Rasulullah nanti ketika mau mengirim surat, Rasulullah ngomong, tulisan surat iki, nggak nulis sendiri. Tapi ternyata Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau kita yang punya penyakit seperti itu kan kekurangan untuk kita Tapi Rasulullah memiliki sifat nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu adalah kelebihan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena dengan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, akhirnya orang tidak beranggapan lagi kalau Al-Quran itu bikinan Muhammad. Gimana Nabi Muhammad mau bikin Al-Quran nulis saja nggak bisa? Tapi kalau kecerdasan nggak usah ditanya. Nah itu satu. Jadi di zaman dulu ada yang beranggapan Al-Quran ini bikinan Muhammad. Tapi setelah mereka mengecek Nabi Muhammad, ternyata beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya mereka sudah, wah berarti bukan bikinan Muhammad. Terus siapa? Terus Allah mengatakan, kalau kalian masih tidak percaya Al-Quran itu aku yang menurunkan, sudah ayo sekarang bikin satu ayat yang persis. Akhirnya mereka itu coba bikin-bikin, itu juga nggak berkualitas para hadirin. Sehingga ada seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini luar biasa. Itu nabi palsu pertama kali yang hidup di zaman Nabi. Ada satu sumur itu nggak ada airnya. Akhirnya orang kampung tersebut minta tolong kepada Rasulullah untuk sumur itu diludahi. Mungkin panjenengan yang sudah pernah umroh haji, ada sumur yang luar biasa di daerah mana, itu dulu pernah diludahi oleh Nabi Muhammad. Sampai sekarang airnya jernih keluar terus. Diludahi oleh Rasulullah, sumur yang gersang gak ada air langsung keluar airnya para hadirin. Ludahnya Rasulullah.
Kemudian di suatu kampung ada sumur yang airnya nggak terlalu banyak. Akhirnya ada nabi palsu itu Musailamah al-Kadzab disuruh meludah di situ. Airnya langsung ngapunten, langsung berubah menjadi seperti air peceren. Okay. Nah ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Musailamah al-Kadzab ini juga bikin Al-Quran tandingan. Nah di Al-Quran kan ada surat Al-Fil. Tapi kan surat Al-Fil ini menceritakan satu kisah yang begitu luar biasa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai akhir, coba panjenengan lihat maknanya, luar biasa. Ya, judulnya Al-Fil, gajah, tapi maknanya yang di dalam menceritakan terkait Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi digagalkan oleh Allah dengan hadirnya burung ababil. Kan luar biasa. Tapi kalau Musailamah al-Kadzab yang bikin Al-Quran yang judulnya juga Al-Fil lucu, malah menceritakan fisiknya gajah. Al-Fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Loh, coba misalnya panjenengan dengar seperti itu, apa ini maksudnya? Jadi kalau kita mungkin melihat sapi, ini sapi. Tahukah kamu apa itu sapi? Okay. Okay. Nah, jadi orang yang sangat paham nopo niku bahasa Arab pada saat itu mengakui kalau Al-Quran ini bukan bikinan manusia, para hadirin. Nah sehingga nopo niku ada orang Barat, okay, ada orang Barat yang mana dia itu adalah orang kafir dia, nggak paham apa itu Al-Quran, nggak paham apa itu Al-Quran, nggak paham. Dia itu lagi dengerin musik, pokoknya nikmat gitu dengerin musik. Kemudian ada satu orang yang Muslim di situ, dia memang bikin satu acara. Akhirnya disuruh duduk. Kamu dengerin apa kalau lagi stres, pusing? Saya dengerin musik. Coba dengerin ini. Itu disetelkan Al-Quran. Yang penting kamu jangan nanya ini apa, okay? Jangan nanya ini apa, ini bacaan apa, kamu nggak bakalan paham. Yang penting dengerin. Akhirnya orang kafir ini tiba-tiba dengerin, okay? Setelah dengerin dicabut headsetnya, ditanya apa yang kamu rasakan, apa yang saya dengerin barusan, kok hati saya menjadi tenang katanya. Luar biasa Al-Quran. Jadi kalau memang Al-Quran itu bukan dari Allah, ya ini ditantang sama Allah. Ayo bikin yang seperti Al-Quran. Okay? Bahkan kalau kamu itu nggak bisa bikin sendiri, ajak teman-temanmu yang pinter-pinter itu. Okay? Dulu kan ada yang meremehkan Al-Quran seperti Abu Jahal, Abu Lahab, nggak percaya. Ayo kalau nggak percaya, kalau memang kalian bener, ajak teman-temanmu untuk bikin Al-Quran. Nggak bisa, para hadirin. Mereka sudah ngumpul, sudah ingin noponiku bikin tandingan Al-Quran, ternyata munculnya cuma Al-Fil, Mal-Fil. Okay. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu diceritakan beliau adalah orang yang begitu keras. Okay. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau kafir itu orang-orang Islam takut berdakwah karena memang Sayyidina Umarnya begitu pemberani, gak kenal takut dengan siapapun. Pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau mendengar kalau umat Islam ini semakin ajaran Islam ini semakin menyebar, kemudian di sana sini banyak perpecahan di antara bangsa Arab. Nah, karena Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan untuk nyamperin Nabi Muhammad. Jadi sudah ini nggak bisa dibiarkan Muhammad ini. Saya akan membunuh Nabi Muhammad. Itu kata Sayyidina Umar. Nah di pertengahan jalan, kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab ketemu dengan sahabat Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad. Jadi Khabbab ibnul Arad ini sahabat yang akrab dengan Umar. Ketika melihat Umar itu begitu marah, ditanya, wahai Umar, kenapa engkau begitu marah? Kamu mau kemana? Ya saya mau membunuh itu, si murtad itu. Siapa murtad? Yaitu Muhammad itu.
Nah kan dia kan agamanya kafir, Nabi Muhammad Islam, berarti menganggap Nabi Muhammad murtad, keluar dari agamanya. Ngapain kamu jauh-jauh ingin membunuh Muhammad? Adik kandungmu loh yang bernama Fatimah masuk Islam. Oke. Jadi Sayyidina Umar malah tambah marah. Di sisi lain dia ingin menyelamatkan keluarganya jangan sampai ikut kepada ajaran Muhammad. Ternyata diam-diam adiknya Fatimah sudah masuk Islam. Nah, akhirnya nggak jadi untuk menemui Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab langsung berbelok menemui Fatimah. Oke. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab menemui Fatimah. Di Fatimah ketika ditemui langsung ditempeleng. Dan Fatimah ini sebagai adik itu sangat menghormati kakaknya. Oke. Sehingga waktu itu ketika dipukul sama Sayyidina Umar, dia diem tok. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengambil Al-Quran, yang mana pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan najis karena dia masih kafir. Orang kafir kan gak boleh megang Al-Quran. Itu Fatimah langsung marah. Kamu gak boleh megang ini. Kamu belum muslim. Kamu itu gak boleh memegang Al-Quran. Maka pada saat itu Sayyidina Umar kaget. Loh, adik saya ini gak berani sama saya. Tapi kok bisa gara-gara kertas yang isinya Al-Quran ini berani kepada saya? Ini pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik kertas ini. Karena Sayyidina Umar mengatakan, saya ingin baca apa isinya. Ya kamu mandi dulu. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mandi, setelah mandi beliau membaca surat Toha. Yang hatinya keras benci kepada Rasulullah membaca surat Toha. Beliau membaca kalau nggak salah sampai ayat 13. Beliau langsung menangis. Beliau mengatakan ini bukan bikinan Muhammad. Ini memang benar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nah, karena setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung keluar, terburu-buru menemui Muhammad. Diketok. Rasulullah pada waktu itu sedang berkumpul para hadirin di Darul Arqam. Jadi Rasulullah itu kerjaannya ngumpul di Darul Arqam, berkumpul dengan para sahabat. Nah, waktu itu ada pembesar sahabat, ada Sayyidina Hamzah di situ. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Sayyidina Umar ngetok pintu, tok tok tok. Sahabat nanya, siapa di luar? Umar. Ketika mendengar nama Umar itu, sahabat yang lain pada takut. Tapi sahabat Rasulullah yang kuat nggak takut. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia masuk. Apa maunya dia sudah. Ternyata ketika Sayyidina Umar itu ketemu Rasulullah, Sayyidina Umar langsung memeluk beliau. Langsung memeluk beliau, kemudian menyatakan keislamannya. Kemudian setelah masuk Islam gak nanggung-nanggung. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Islam ini benar gak? Ya benar wahai Umar. Apakah Islam ini benar diturunkan oleh Allah? Iya benar. Kalau saya melakukan kebaikan saya dapat pahala. Iya benar. Kalau saya melakukan dosa, saya dapat murkanya Allah. Iya benar. Ya sudah, kalau memang agama Islam ini benar wahai Rasul, ngapain sembunyi-sembunyi? Wah, itu Sayyidina Umar ya. Yang lain dari kemarin itu pingin terang-terangan, tapi kan ente belum masuk Islam gitu loh. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah ini, maka pada saat itu semua sahabat mengatakan Allahu Akbar. Memang ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu kejayaan Islam dimulai para hadirin. Bayangin, setelah beliau itu masuk Islam, Sayyidina Umar langsung berkhutbah di depan Ka'bah, yang mana di situ banyak orang-orang kafir lagi duduk-duduk di situ. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, wahai orang kafir, kalau anak kalian ingin jadi yatim atau istri kalian ingin jadi janda, maka halangi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ini luar biasa, langsung ditantang. Jadi kalau kalian menghalangi dakwah Nabi Muhammad, kalian akan saya bunuh, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini luar biasa, sebab membaca Al-Quran. Ustaz, kenapa saya membaca Al-Quran kok gak tersentuh? Wah, ini luar biasa berarti. Ini ada sesuatu. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di keagungan Al-Qur'an itu begitu luar biasa. Makanya kadang panjenengan
kalau sholat, mungkin yang membaca Al-Quran itu suaranya bagus, atau mungkin panjenengan mendengarkan MP3 Al-Quran yang suaranya bagus. Kadang kan kita mungkin belum paham artinya, tapi karena suaranya begitu indah, kadang nggak terasa air mata itu mengalir para hadirin. Leres ya? Kenapa? Karena memang Al-Quran itu memang napa niku kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika kita membacanya pasti hati itu akan terobati para hadirin. Maka napa niku jangan sampai kita ragu-ragu dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah ayat ke-24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kemudian juga Allah mengatakan di ayat selanjutnya, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi Allah langsung mengatakan kalau kalian nggak mampu dan kalian nggak bakalan mampu, ya gimana? Nggak mungkin kita bisa menandingi Al-Quran para hadirin. Kalau kalian nggak bisa bikin Al-Quran, atau kalian nggak bisa bikin satu ayat aja yang mirip dengan Al-Quran, sudahlah kata Allah, fattaqun nar, sudah takutlah ajalah pada neraka. Yang mana neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Luar biasa nih. Jadi semoga kita dijauhkan dari api neraka para hadirin. Ternyata bahan bakarnya neraka itu manusia. Siapa manusia? Ya kita. Kan ngoten nggih. Sehingga neraka itu sudah panas. Maka semakin banyak manusia yang masuk neraka, maka api neraka akan semakin panas. Kenapa api neraka akan semakin panas? Karena memang bahan bakarnya neraka adalah manusia. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah, ini ada kabar baik para hadirin dari kitab Taurat yang disebutkan napa niku di Maulid Ad-Dibai. Di Maulid Ad-Dibai itu kan disebutkan kalau umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Alhamdulillah. Berarti saya pasti masuk surga. Panjenengan pasti masuk surga. Cuma umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3. Maka ayo kita pilih yang mana di antara 3 ini. Sepertiga yang pertama, umat Kanjeng Nabi Muhammad niku masuk surga tanpa hisab, dan semoga kita nih, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nanti setelah meninggal dunia tiba-tiba kok langsung ten swarga, padahal kan katanya ada alam barzah, ada padang mahsyar. Akhirnya kita nanya ke malaikat, wahai malaikat, aku kok langsung ten swarga ini? Malaikat nanya balik, pingin balik tah gitu. Jadi berarti kalau kita nanti meninggal kok tiba-tiba sudah di surga, berarti kita masuk surga tanpa hisab. Semoga itu kita para hadirin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Enggak tahu seremnya napa niku alam barzah, enggak tahu dahsyatnya padang mahsyar, enggak tahu itu jembatan Shirathul Mustaqim, pokoknya langsung masuk surga. Apakah bisa? Bisa. Apakah bisa? Sangat bisa. Yang penting jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekarang kula panjenengan kalau berdoa kepada Allah, jangan doa gini, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Jangan. Doa itu di-upgrade lah. Doanya diganti. Diganti dengan doa apa? Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Enak. Hisab itu katanya paling ringan itu 500 tahun. Coba. Kapan masuk surganya? Wong hidup kita aja nggak sampai 60 tahun kadang. Ini dihisab tok 500 tahun. Wong kadang kita itu kan mau berobat nggih para hadirin nggih. Mungkin jenengan napa niku ke apotik atau ke stasiun, kadang ngantri itu kan cuma berapa jam itu kan sudah capek nih.
Apalagi ini ngantri untuk dihisap orang yang di depan kita. Misalnya kita antrian nomor 2. Oke, kita dihisap nomor 2. Nah, nunggu yang depan aja 500 tahun. Nanti hisapnya kita sendiri 500 tahun. Ya kalau kita orang kedua, kalau kita nanti melihat di buku catatan kita antrian nomor 500. Oke. Nah, maka yang paling enak adalah masuk surga tanpa hisab. Ya sudah, banyak baca doa tersebut para hadirin. Nah, itu sepertiga yang pertama masuk surga tanpa hisab. Nah, sepertiga yang kedua, ya ini sepertiga yang kedua adalah manusia yang meninggal banyak membawa dosa. Ya, ketika dia hidup banyak dosa, banyak kesalahan, tapi fayughfar lahum, tapi diampuni oleh Allah. Nah, ini juga enak. Punya dosa tapi diampuni oleh Allah. Maka caranya agar kita itu diampuni oleh Allah adalah ampuni semua orang yang bersalah kepada panjenengan. Nah, itu caranya. Jadi orang kalau panjenengan itu nggak ridho, misalnya nih, ada satu orang mengambil haknya panjenengan. Nah, kalau jenengan nggak ridho, dia kan masuk neraka, terus ya? Dia masuk neraka. Tapi kalau jenengan ridho, udah saya ridho, dia kan masuk surga. Maka karena panjenengan mengampuni sesama, maka Allah mengampuni jenengan. Allah mengatakan, saya malulah sama dia. Wong dia aja mengampuni sesama, masa saya sebagai Tuhan gak mengampuni hamba saya? Nah, ini jadi kalau ada orang yang sampai ngomong, saya gak ridho, gak ikhlas, tak tuntut di akhirat. Nah, itu nanti adalah manusia yang sulit dapat ampunan Allah para hadirin. Misalnya ada seorang ibu saya ingin menuntut suami saya di akhirat nanti. Ternyata nanti di akhirat suaminya juga menuntut panjenengan. Wah, saling menuntut. Gak mari-mari nanti. Tapi kalau memaafkan beres. Nah ini kira-kira panjenengan milih yang mana? Yang masuk surga tanpa hisab atau yang kedua ini? Tetap masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, umat Nabi yang meninggal membawa dosa, dosanya belum diampuni, sehingga dia mampir dulu ke neraka. Berapa tahun di neraka sesuai kadar dosanya. Ngoten nggih. Kalau dosanya sedikit ya mungkin 1 hari. Tapi 1 hari di neraka pun nggih berat kan, ngoten nggih. 1 hari di neraka juga berat. Kalau kita misalnya mencuci baju kan, baju kotor itu masuk ke napa niku? Ke mesin cuci, dikasih deterjen, kemudian mungkin dikasih pemutih, diputer, dikeringin, dijemur, masih disetrika. Baru setelah itu bisa dipakai. Tapi pada intinya para hadirin, alhamdulillah, insya Allah kelolaan panjenengan pasti masuk surga. Itu yang harus kita syukuri. Cuma ayo dari 3 pilihan ini kita ngambil yang mana? Yang masuk surga tanpa hisab, atau yang diampuni oleh Allah, atau mampir ke neraka. Nah, pilihan ada di mana, kita yang menentukan. Kelolaan panjenengan yang menentukan. Maka jangan nopo niku bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini adalah senjatanya kelolaan panjenengan. Kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, apa yang mustahil? Makanya kelolaan panjenengan kan gak tahu. Makanya setan itu berupaya agar kita itu murtad ketika sakaratul maut. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika sakaratul maut itu kelolaan panjenengan ketika nazak, itu Allah akan memberikan kepada kita itu rasa haus yang begitu luar biasa. Kelolaan panjenengan itu haus bukan karena nggak minum sehari. Bahkan dikatakan hausnya itu seandainya kita minum air yang ada di dunia ini, maka kita akan tetap haus. Karena saking hausnya. Coba panjenengan misalnya nggak minum seharian gitu. Kemudian maghrib itu melihat es buah. Karena waktu puasa nih kalau rasanya gimana? Padahal cuma nggak minum mulai subuh kan. Ngelihat es buah apalagi es degan, langsung minum. Nah,
Ini kita ketika nazak nanti sakaratul maut itu sangat haus. Nah, ketika lagi sangat haus seperti itu, setan datang membawa minuman yang sangat segar. Sehingga setan itu menawarkan, kalau kamu mau minum ini kamu harus menyembah saya. Nah, itu yang diinginkan oleh setan. Sehingga ketika kita murtad, maka sudah pintu surga tertutup untuk kita di neraka selamanya. Naudzubillah. Dan itu keinginan setan. Maka caranya agar kita nggak bisa digoda setan sampai akhir hayat, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah memohon husnul khotimah. Makanya ada doa yang insya Allah panjenengan hafal nggih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Sering panjenengan baca doa itu. Kalau lagi diem nganggur baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Oke, dan semoga kelolaan panjenengan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muqawwi ya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir ya Allah, yassir alaina kulla asir ya Allah, yassir alaina kulla asir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo sebelum ditutup dengan pembacaan suratul Fatihah, panjenengan doa sendiri-sendiri sesuai keinginan panjenengan. Siril Fatihah. Hakadha minni, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.